Halo Uzoners, jadi beberapa hari lalu PT Piaggio Indonesia itu meluncurkan Vespa GTS versi terbaru. Dan di sebelah saya ini ada yang klasik dan ini yang 150 cc. Dia ubahannya paling banyak, ini sama yang super sport, jadi sama-sama 150 cc itu ubahannya paling banyak. Dan kita bakal bahas satu persatu. Terus ada Vespa GTS 150 yang super sport, dan ada juga Vespa GTS 300 Super Tech. Sampai ntar juga ada test ride juga, makanya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Oke, ini yang 150 itu kita bahas desainnya dulu. Jadi kelihatannya mirip ya GTS dari yang versi sekarang sama yang lama, tapi sebenarnya ada detail-detail kecil yang berbeda dari yang sebelumnya. Kayak di bagian lampu ini bisa dilihat dia beda dari yang sebelumnya, dan kalau yang klasik dia ada garis chrome. Terus turun ke bawah di bagian dasi ini juga berubah, dan dia bagian apa ini ya namanya, cover horn, cover klakson, karena di dalam ini ada klakson, itu juga desainnya lebih segar. Dia juga di sini ada chrome, dan di jengger depan spakbora ini juga dia pakainya warna chrome. Terus kita gentang. Nah, kita bahas bagian tengahnya dulu nih. Di bagian tengah sini juga ada beberapa yang berbeda dari Vespa GTS sebelumnya. Ini GTS 150 yang keluaran 2023 ini, salah satunya adalah dia udah pakai kunci keyless. Jadi udah nggak pakai anak kunci lagi. Operasinya kayak kompor ya, jadi tinggal diputar-putar aja. Yang penting remote kuncinya itu deket sama motor dengan jarak 1,5 meter. Terus di bagian kompartemen sini juga bisa dilihat desain speedometer ada berubah. Kalau dulu tuh lebih ada warnanya ya, kalau sekarang hitam putih aja, dan masih ada layar LCD kecil di bagian bawahnya. Terus di bagian tombol-tombol ini juga berubah. Kalau dulu kan kita buka jok Vespa itu tombolnya ada di dekat rumah kuncinya. Kalau sekarang itu di handle sebelah kanan, jadi tinggal pencet, nah bisa kebuka langsung. Jadi cuma dari sebelah kanan ini. Nah, jadinya di sebelah kanan ini ada banyak banget tombolnya. Ada buat buka kunci, ini buat idling stopnya di bawahnya. Terus ini ada buat ASR. ASR itu anti slip regulation alias traction control ya kalau di motor-motor lain. Jadi ini bisa dimati, bisa dinyalain. Operasi ini dari tombol yang sebelah sini. Di bawahnya itu tombol starter. Sementara di kiri itu ada lampu dekat lampu jauh, dan dia sudah bisa pass beam. Terus ini ada joystick gitu ya, jadi buat ngoperasiin speedometer MID-nya itu bisa pakai joystick yang ada di handle sebelah kiri. Di bawahnya itu ada lampu sen dan klakson. Buat di bagian jok sini dia udah berubah juga desainnya, cuma kayak dikasih apa ya, aksen-aksen garis-garis lurus ke depan. Kalau yang di klasik ini, kalau yang di super sport itu aksennya dia depannya polos, tapi yang belakangnya itu ada garis-garis menyamping. Terus di belakang sini ada bezel. Di bagian tepungnya ini ada sirip-siripnya juga, jadi panas-panas dari mesin gitu ya bisa keluar dari tepungnya sini. Terus di bagian belakang bisa dilihat dia punya desain yang udah berubah juga. Dia semua lampunya LED, dan bahkan udah ada daytime running light-nya. Wah, nggak usah dinyalain, kuncinya nggak di sini. Ini lampunya nyalanya LED gitu. Terus dia ada daytime running light-nya di sini, positioning lamp, lampu sennya juga ada LED. Terus di bagian bawah sama lah ya seperti semua Vespa, ada spakbor kecil buat plat nomor. Nah, buat kaki-kakinya si Vespa GTS 150 klasik ini dia bisa dilihat dia pakai pelek warna silver gitu, terus banyak aksen chrome ya di sininya. Kalau yang di super sport itu pegasnya di sini, pernya itu warnanya hitam, dan dia pakai suspensinya single di sini dengan lengan ayun. Terus ukuran bannya itu 120/70 ring 12 buat di depan. Nah, sementara buat di belakang itu dia pakai ban ukuran 130/70 ring 12, dan soknya itu 2 shock breaker. Kalau ini kan 1 yang depan, kalau yang di belakang itu 2. Terus dia ada pakai disc brake juga, depan belakang ukuran sama 220 mm, dan udah pakai ABS, serta dia ada ASR yang tadi saya bilang ya, anti slip regulation alias traction control. Dan buat di depan itu ada fitur namanya anti dive. Jadi kalau kita lagi pakai dalam kecepatan tinggi terus harus ngerem secara mendadak, biasanya kan motor akan cenderung menurun ya suspensi depannya karena bebannya pindah ke depan semua. Tapi dengan adanya anti dive ini, suspensi depannya tuh nggak turun, jadi dia tetap dengan posisi semulanya kayak gitu. Sekarang kita bahas apa lagi nih?
fiturnya kali ya, kita bahas fiturnya yuk. Oke, buat fiturnya si Vespa GTS 150 Classic ini sekarang udah pakai yang tadi beberapa udah saya bilang ya, udah pakai keyless, terus ada anti slip regulation, ada ABS, dan dia ada anti dive, jadi motor tuh nggak nukik ke bawah kalau direm. Terus speedometer baru, ya kan, lampunya semuanya LED, dan ada satu fitur lagi yaitu Vespa Mia. Jadi Vespa Mia ini bisa mengkoneksikan antara motor dengan gawai pintar Anda, jadi HP itu bisa terkoneksi dengan motor, dan itu bisa buat GPS, buat lagu, buat apapun, itu bisa mengontrol kondisi motor juga bisa dari aplikasi itu. Dan sayangnya buat yang di Classic ini fitur itu hadir opsional dan harganya belum tahu berapa buat di Vespa ini, tapi kalau buat yang di Super Sport fitur itu udah hadir dari harga jualnya langsung. Nah, buat mesinnya sendiri Vespa GTS 150 ini mendapatkan peningkatan daripada versi sebelumnya. Jadi kalau di versi yang sekarang ini dia mesinnya ada perubahan di bagian ECU dan injektor kalau tidak salah. Jadi ada perubahan di situ yang membuat mesinnya meningkat. Secara spesifikasi mesinnya itu 155 cc, 1 silinder, SOHC, berpendingin cairan, dan digerakkan oleh transmisi otomatis alias CVT. Nah, tenaganya sendiri dari mesin itu menghasilkan sebesar 15,4 horsepower dengan torsi 15 Nm. Itu naik cukup tinggi ya, karena sebelumnya itu sekitar 13 atau 14 HP gitu, sekarang udah 15 horsepower. Mantep ya. Sekarang kita udah bahas nih yang klasik, tadi yang super sport juga. Bedanya dia cuma kalau di klasik kan krom-krom, kalau yang di super sport itu hitam. Nah, ada lagi abangnya ini, itu Vespa GTS 300 Supertech. Sekarang yuk kita lihat langsung yuk. Nah, ini dia nih, GTS 300 Supertech. Sebenarnya secara desain mirip-mirip ya, dimensinya juga mirip sama yang 150, kaki-kaki juga mirip gitu ya. Cuma yang membedakan paling utama dari motor ini yang 300 sama 150 itu adalah fitur. Salah satu itu fitur di speedometer. Speedometer itu tampilannya digital, dan dia tampilannya lebih baru digitalnya dibandingkan versi sebelumnya. Jadi ini udah mendapatkan minor change gitu ya, dapat facelift motor ini. Bisa dilihat di sini warnanya juga udah mulai ada dual tone gini di bagian dasi, ada grafis-grafis gitu ya di bagian spakbor depan dan bagian tepongnya di belakang. Terus yang paling berbeda itu ada di bagian mesinnya. Nah, buat mesinnya si Vespa GTS Supertech 300 ini sebenarnya mesinnya nggak 300 banget ya, jadi sekitar 277 atau 278 cc. Dia 1 silinder, jadi emang secara kapasitas itu lebih besar daripada 150. 1 silinder, terus dia 4 klep, high performance engine. Jadi ini mesin yang diciptakan oleh Piaggio di Italia itu, mesinnya khusus berperforma tinggi buat si GTS 300 Supertech ini. Dan hasilnya itu tenaganya mencapai 23,4 horsepower, sementara torsinya itu sekitar 26 Nm, dan tenaganya disalurkan ke roda belakang pakai CVT juga, jadi otomatis. Sekarang kita udah bahas nih dua-duanya ya kan, dari 150, dari yang 300. Kita cobain kali ya motornya. Tapi kayaknya kalau nyobain yang 300 ini kan mesinnya sebenarnya masih lama, pakai mesin yang sebelumnya. Jadi di facelift ini dia mesinnya nggak dapat perubahan. Cuma kalau yang di GTS 150 ini dapat perubahan di bagian mesin, jadi kayaknya lebih menarik kita cobain yang GTS 150. Yuk ikutin yuk. Tadi udah sempat nyobain tuh ya, gimana rasanya naik Vespa GTS
150 yang klasik nih yang saya naikin juga, tapi dia warna putih. Dan impresinya itu dia bener-bener kerasa flagshipnya gitu, karena ini kan model flagship dari PT Piaggio Indonesia kan, di jajaran Vespa ini yang paling tinggi, terutama di kelas 150 gitu ya. Dan kerasa flagshipnya itu dari mana? Itu dari beberapa hal bisa dirasain. Jadi keluar dari parkiran di tempat ini tuh sebenarnya agak kasar gitu jalannya, dan itu bandingan suspensinya itu bener-bener enak. Kerasa gitu mahalnya gitu ya, ngelahap jalan yang kurang rata gitu. Terus begitu dipakai jalan juga sebenarnya belokan itu masih enak, kendalinya gampang gitu ya. Cuma memang karakter dari Vespa gitu ya, rangkanya yang monokok ini bikin posisi duduk cukup tinggi yang pertama. Terus kalau belok itu kalau belum terbiasa pasti manuvernya sedikit takut gitu ya rasanya. Tapi sejauh tadi nyobain cuma di daerah Paun, Senayan gitu ya, itu masih aman banget, terutama di dalam kota gitu. Terus buat di bagian pengereman itu kerasa banget, remnya tuh halus, bener-bener ngasih yang kita mau. Kita butuh segini, dia ngasih segini. Kita mau kenceng lagi ngeremnya ya tarik aja tinggal yang paling kenceng seperti itu. Dan karena dua-duanya udah disc brake, jadi buat deselerasi tuh bener-bener cukup gitu ya, apalagi untuk yang kelas 150 cc ini. Dari segi mesin, mengejutkannya mesin barunya itu cukup halus. Jadi kalau kita pakai buat putaran bawah tuh halus banget. Buat stop and go juga enak. Mungkin kalau kita coba performanya di RPM tinggi itu baru terasa sedikit ngegerung gitu. Suara mesinnya kedengeran sampai ke pengendara itu cukup gerung. Cuma getarannya itu sangat minim. Jadi nggak terlalu parah gitu getarannya ya. Dan bahkan jatuhnya masih nyaman gitu ya. Walaupun udah gerung, udah getaran makin bertambah, tapi masih mengakomodir kenyamanannya. Nah tadi kita juga sempat nyobain tuh soal fitur anti dive. Ini menarik banget karena kayaknya belum ada di motor manapun, apalagi Matic nih ya, skuter gitu. Tadi kita coba nggak ngebut-ngebut banget, cuma sekitar 60 km per jam. Terus kita coba pakai rem yang dalam gitu, bener-bener harusnya motor itu menukik ya depannya ya. Tapi ini karena ada deep dive, dia ngerem tapi motornya tetap lempeng gitu, nggak turun depannya. Ini menarik banget sih. Jadi pengendaranya juga lebih gampang, nggak selip juga karena ada ABS juga kan, ada ASR juga. Jadi bener-bener motor ini ya namanya flagship ya, harganya juga lumayan 78,8 juta. Bener-bener enak banget dipakai. Oke, jadi kita tadi nyobain ya yang GT 150 klasik itu gimana rasanya. Emang ternyata beda banget sama yang versi sebelumnya. Cuma kita nggak nyobain yang 300 karena memang dia masih punya platform mesin yang sama seperti sebelumnya. Jadi kalau dicobain pun sebenarnya mirip-mirip nih sama yang sebelumnya. Dan ini adalah akhir video review Vespa GTS kali ini. Dia udah langsung ada di sebelah kanan dan kiri saya, ini yang 300 dan 150. Dan buat harganya, si Vespa GTS ini dimulai dari harga 78,8 juta itu buat yang GTS 150 klasik. Terus yang Super Sport ini 84.550.000. Nah kalau yang buat si GTS 300 ini dijual 163 jutaan. Jadi gimana menurut Anda? Soal Vespa ini menarik ya buat dibeli karena ini model flagship, tentunya rasanya juga beda, tadi udah dicobain. Dan berikan juga komentar Anda di kolom komentar ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video review otomotif berikutnya. Dan sampai jumpa di next video. Dadah!